Hai anak-anak, saya Suherman. Pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kalian boleh buka buku cetak ESBS kelas 6, halaman 76 sampai dengan 81. Mari simak penjelasan berikut ini. Kerjasama yang pertama adalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Salah satunya adalah daerah perdagangan bebas ASEAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing kawasan agar mampu bersaing dengan negara lainnya. Barang hasil produksi Malaysia dapat juga dijual di negara Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, mie instan Mami bisa juga dijumpai di pasar swalayan yang ada di Indonesia. Begitu juga mie instan Indomie juga bisa dijumpai di pasar swalayan yang ada di negara Malaysia. Itulah perdagangan dalam bentuk barang. Perdagangan dalam bentuk jasa sebagai contohnya adalah kebutuhan akan tenaga kerja. Negara Malaysia membutuhkan tenaga kerja Indonesia atau TKI untuk ditempatkan sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik, buruh perkebunan, dan lainnya. Kerjasama tersebut mendatangkan devisa negara atau pendapatan negara bagi Indonesia. Kerjasama yang kedua adalah kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Negara-negara tergabung dalam ASEAN melakukan pertukaran pelajar. Sebagai contohnya, pelajar Malaysia banyak menuntut ilmu pendidikan di negara Indonesia, dan begitu juga sebaliknya. Pelajar Indonesia juga banyak belajar di negara Malaysia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan ilmu pengetahuan negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama yang ketiga adalah kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi. Indonesia sangat terbuka untuk berbagai fasilitas dalam penelitian dan pengembangan teknologi dengan negara-negara anggota ASEAN. Hasil dari penelitian dan pengembangan teknologi dengan negara-negara anggota ASEAN akan digunakan untuk memudahkan kegiatan masyarakat. Sebagai contohnya, dalam teknologi pertanian, pada awalnya, petani membajak sawah dengan kerbau. Sekarang, petani membajak sawah dengan traktor. Contoh berikutnya adalah teknologi perbankan. Pada awalnya, kita menarik uang, menyetor uang, dan mengecek saldo di kasir bank pada jam tertentu. Saat ini, kita telah menggunakan anjungan tunai mandiri atau ATM sebagai tempat untuk menarik uang, menyetor, dan mengecek saldo selama 24 jam di semua mesin ATM. Hal ini merupakan wujud dari ASEAN Smart City Network. Kerjasama keempat adalah kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan rawan bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan angin topan. Indonesia pernah mengalami tragedi kemanusiaan, tepatnya pada tanggal 28 September tahun 2018. Terjadi gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Sebagai wujud kepedulian antara sesama anggota ASEAN, Laos dan Malaysia memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah. Kerjasama kelima adalah kerjasama dalam bidang budaya, seperti festival tarian antara negara-negara ASEAN di kota Yogyakarta dan kota Jakarta. Tujuannya adalah melestarikan, memperkenalkan, dan mengembangkan industri budaya dan pariwisata negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama keenam adalah kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya melakukan kerjasama di bidang politik dan keamanan demi mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.
Setiap sengketa yang terjadi antara anggota ASEAN harus diselesaikan dengan cara damai. Kerjasama ketujuh adalah kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. ASEAN Para Games diikuti oleh atlet-atlet yang mengalami cacat fisik di semua anggota ASEAN dan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. SEA Games adalah pesta olahraga negara-negara ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. AFC adalah kerjasama sepak bola ASEAN yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga adalah meningkatkan keakraban, kemampuan, dan semangat berprestasi para atlet di negara anggota ASEAN. Demikianlah isi video pembelajaran hari ini, dan nantikan video pembelajaran selanjutnya. See you!